Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang katrol. Katrol itu jenis pengungkit sederhana yang nomor 3 ya. Jadi kemarin kita sudah bahas pengungkit nomor 1, kemudian 2 itu bidang miring, kemudian sekarang yang ketiga yaitu katrol. Nah, apa itu katrol? Katrol itu berbentuk suatu pesawat sederhana yang berbentuk roda, tapi rodanya ini nanti bergerak berputar pada porosnya, ya, berputar sendiri pada porosnya, jadi muter tetap gitu, jadi tidak bergerak kemana-mana. Kalau misalnya roda sepeda itu kan jalan ya, muternya jalan. Kalau katrol itu tidak, putar pada porosnya saja. Nah, untuk katrol nanti ini terdiri dari 3 jenis. Ya, untuk contoh masing-masing nanti di setiap katrolnya Ibu jelaskan. Di sini nanti yang pertama ada katrol tetap dengan bentuk seperti ini. Nah, jadi katrol tetap ini gambaran aplikasinya adalah saat di ini tiang bendera, ya, tiang bendera atau sumur timba. Jadi posisinya seperti ini. Nah, kalau di tiang bendera kan ini kerekan itu loh, kerekan. Nah, di sini nanti ada apa yang narik, ya, kalau ini benderanya gitu, untuk gambarannya gitu. Nah, untuk katrol tetap nanti sebelumnya di katrol itu juga ada ya, ada seperti pengungkit. Jadi kita mengenal 3 titik, titik tumpu, titik beban, sama titik kuasa. Nah, untuk di katrol ini, nah, kita lihat titik tumpu katrol tetap model ini, titik tumpunya berada di tengah sini. Titik tumpu, kemudian di sini ada beban, berarti ini titik beban, kemudian di sini adalah titik kuasa, nanti tangan kita di sini. Nah, nanti ada antara sini dan sini, ya, tumpu dengan berat nanti ada lengan beban, tumpu dengan kuasa nanti ada lengan kuasa. Jadi kenapa bisa didapatkan keuntungan mekanis sama dengan 1? Kita ingat dalam pengungkit itu kan rumus keuntungan mekanis yang kaitannya sama LB LK itu kan KM itu sama dengan LK per LB. Coba diperhatikan di sini, besar LK sama LB-nya itu cenderung sama, nilainya sama ya, jaraknya sama. Maka dari itu misalnya kalau LK-nya dianggap misalnya di sini 1, maka LB-nya juga akan 1 ya. Di sini mungkin dicatatkan pada katrol tetap itu LK sama dengan LB. Maka dari itu karena sama, misalnya nanti LK-nya nilainya 5 meter. Ini misalnya ya, LB-nya juga pasti 5 meter. Nah, pasti jawabannya keuntungan mekanisnya itu akan 1. Jadi keuntungan mekanis katrol tetap itu selalu 1. Jadi Bu Dita tadi menjelaskan alasan kenapa bisa 1 itu bagaimana. Nah, dari perbandingan LK dan LB ini. Yang nomor 2 katrol bebas. Nah, bentuknya agak beda ya dengan katrol tetap. Di bebannya ini berada di sini. Nah, di sini berarti nanti titik bebannya di tengah. Di sini nanti ada titik tumpu dan ini tetap titik kuasa. Nah, katrol bebas itu aplikasinya adalah di alat pengangkat peti kemas di pelabuhan. Itu untuk gambarnya nanti kalian bisa browsing atau besok kita tampilkan gitu. Untuk katrol bebas di sini keuntungan mekanisnya itu selalu 2. Nilainya selalu 2. Nah, di sini penjelasannya kenapa. Nah, kita lihat pada katrol bebas ini nanti titik tumpu dengan beban ini nanti kira-kira ini nanti adalah pengertian dari lengan beban. Kemudian titik tumpu dengan kuasa, nah ini ke sini nanti namanya adalah lengan kuasa. Kita lihat dari gambar ini karena ini merupakan jari-jari ya. Jadi LB itu nanti jari-jari, sementara LK-nya nanti diameternya, berarti LK itu 2 kalinya si LB. Jadi keuntungan mekanik di katrol bebas itu LK itu sama dengan 2 kalinya LB. Kalau kita aplikasikan ke rumus keuntungan mekanis itu LK per LB. Nah, sementara kita lihat di situ bahwa LK itu 2 kalinya LB, sementara LB-nya tetap
maka akan diperoleh, karena ini sama, diperoleh keuntungan mekanis sebesar 2. Ya, diingat-ingat bahwa katrol bebas itu 2 keuntungan mekanisnya. Sekarang yang katrol ketiga, yaitu katrol majemuk, sistem katrol istilahnya, atau bisa diartikan juga katrol ganda. Nah, untuk katrol ganda ini kita tidak perlu mengenal titik tumpu, titik beban, titik kuasa dalam menentukan keuntungan mekanisnya. Nah, menentukan keuntungan mekanisnya nanti kita hanya melihat jumlah tali yang digunakan, ya. Jadi di sini maksudnya pada katrol ini ceritanya ada menggunakan 2 katrol. Nah, tali yang digunakan, ingat sebelumnya pengertian di tali di sini. Ini tali ini bukan sebagai tali yang kita hitung, tapi ini nanti sebagai tali kita tarik ya. Jadi ini adalah titik kuasa. Jadi tidak masuk hitungan. Nah, untuk yang kita hitung itu nanti yang kita pakai adalah 2 tali ya. Jadi tali ini 1, kemudian ini 2. Jadi untuk gambar ini, sistem katrol ini hanya menggunakan 2 tali. Contoh kendaraan untuk mengangkut alat-alat berat. Jadi ada sistem katrolnya di dalam kendaraan tersebut. Oke, begitu saja pelajaran IPA hari ini. Silakan kalian catat. Kemudian tidak perlu difoto dikirim ke Bu Rita, cuma ketika masuk Bu Rita akan tetap cek catatan ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.